Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebarkan sebanyak 142.270 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya ke beberapa pelosok daerah. Dan pada tahun 2022, Lembaga Alkitab Indonesia akan kembali membagikan Alkitab ke beberapa wilayah yang dapat kita saksikan melalui pemutaran video berikut ini. Secara iman mereka antusias untuk mengikuti ibadah, tapi persoalan hanya ketika para hamba Tuhan pelayan menyampaikan apa sebenarnya visi-misi Allah di dunia ini, tetapi untuk lanjut ke dalam kehidupan sehari-hari maka harus butuh sebenarnya yang namanya Alkitab supaya bisa mereka merenungkan pagi malam dan dalam kehidupan sehari-hari. Doa apa? Mereka sudah bilang kepada saya, Bu, kalau nanti Ibu pulang cuti, kami titip Alkitab Bang Bu. Dan setiap pulang cuti sampai dengan sekarang, ada saja jemaat yang menitipkan Alkitab kepada saya untuk diberikan supaya mereka bisa punya Alkitab dan mereka bisa baca Alkitab di rumah masing-masing. Dimulai dari sebuah perubahan kecil, namun penuh makna, yakni ketika mereka bisa memiliki akses untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ketersediaan Alkitab. Dengan hadirnya Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, kami sangat bersyukur karena saudara-saudara kami di tempat ini bisa memiliki Alkitab, membaca Alkitab, dan mereka bisa mendengarkan akan firman Tuhan, di mana yang Injil bisa sampai kepada mereka. Program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi mereka. Doa kami untuk mereka adalah hidup dalam pengharapan. Doa kami untuk setiap hati adalah tekad untuk mewujudkan. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk bersaksi sedikit. Kami mengunjungi salah satu desa di Papua bernama desa Apahapsili. Apahapsili memiliki arti tempat di mana menguliti manusia. Sebelum Alkitab datang ke Apahapsili, warga jemaat yang berada di Apahapsili mereka terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan mereka memakan daging manusia. Hukum adat tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Apahapsili. Caranya adalah salah satunya dengan pengorbanan anak, perjanjian agar tidak ada pertumpahan darah. Tapi setelah itu ada lagi pertumpahan darah. Tapi ketika Alkitab datang menyapa warga yang ada di Apahapsili melalui bahasa ibu mereka, warga jemaat yang berada di desa Apahapsili, Papua mengalami transformasi. Mereka berkata, saat ini kami mendengar Allah berbicara dalam bahasa Apahapsili dan mereka mengalami perubahan, dan saat ini mereka tidak lagi menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan dan mereka hidup dengan rukun dan damai. Maka dari itu masih banyak sekali
jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berada di pedalaman rindu untuk memiliki Alkitabnya sendiri. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama berdoa, mewartakan dan berdonasi agar Alkitab bisa sampai di tangan umat Tuhan yang berada di pelosok daerah. Bagaimana cara mendukungnya? Ada brosur yang tersedia, mungkin sudah ada di tangan Bapak Ibu, bisa didapatkan di majelis jemaat, dan ada amplop untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia yang bisa diserahkan melalui kotak dukungan persembahan yang ada di depan atau melalui majelis jemaat. Yang kedua, di dalam brosur tertera kontak, kiris, dompet digital, dan nomor rekening Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui rekening tersebut. Terima kasih atas setiap dukungan doa, pewartaan, dan donasi yang Bapak Ibu berikan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Sekian dari kami, salam Alkitab untuk semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan saya bacakan warta gereja Minggu 7 Agustus 2022. 1. Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama. 2. Ibadah HUT RI ke-77. Ibadah memperingati HUT RI ke-77 akan diselenggarakan besok hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 18 di Gereja Induk. Dimohon mengenakan busana bernuansa merah atau putih. Setelah ibadah usai, dilanjutkan perjamuan kasih. Mohon kehadiran segenap warga jemaat. 3. Sidang majelis. Sidang majelis harian GKJ Klaten akan dilaksanakan besok Senin, 8 Agustus 2022, pukul 18 di Ruang Roma. Sidang pleno majelis akan dilaksanakan besok hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 18 di Ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. 4. Kelahiran. Telah dikaruniai momongan keluarga Bapak Ibu Novian Wikas Andrianto pada 17 Maret 2022, anak diberi nama Jovela Gita Anindaswari. 2. Keluarga Bapak Ibu Andreas Agambroto Windrianto pada 14 Juni 2022, anak diberi nama Benedikto Nawasena Broto Windrianto. Majelis mengucapkan selamat. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 31 Juli 2022, jumlah total Rp4.157.000. Kantong biru pembangunan Gereja Bareng Rp230.000. Persembahan bulanan Rp1.775.000. Persembahan perpuluhan jumlah Rp805.000. Persembahan istimewa jumlah Rp300.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 31 Juli 2022. Jumlah total 315 orang. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan di web gkjklaten.org.
Yang memimpin ibadah saat ini, Diaken Tri Marsudi, menggunakan liturgi minggu yang pertama. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru tiap hari. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita awali ibadah pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Dari PKJ 13, bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Kebaikan Tuhan menciptakan dunia dan seluruh makhluk hidup. Kita sebagai ciptaannya patut bersyukur atas kasih Tuhan untuk bangsa kita, Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dengar
memasuki pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, kehilangan pengharapan? Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya datang kepada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk dapat berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu. Kami mengaku akan segala dosa dan salah kami yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami menyesal dan mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kami. Allah Bapa, kami mau hidup dalam kebenaran sesuai firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus, terangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyesali dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 153, bait yang pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menghadap kehadiran Tuhan melalui doa syukur, syafaat dan pelayanan firman. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami muliakan, nama-Mu kekal selamanya. Kami memuji dan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani, hingga saat ini kami bisa bersekutu di hadirat Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan Allah yang baik, berkatilah semua warga jemaat-Mu di GKJ Klaten ini, khususnya yang hadir pada ibadah pagi ini, maupun jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah hari ini kami senantiasa, kami semua bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, melalui kebijakan-kebijakannya dapat melayani rakyat dengan ketulusan hati dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah segala upaya untuk kesembuhannya, baik melalui obat-obatan ataupun juru rawat yang merawatnya. Berilah kekuatan iman dan selalu memiliki pengharapan akan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, memberkati setiap usahanya untuk menyelesaikan setiap permasalahannya dengan melibatkan dan mengandalkan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Sugeng Prasetya. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, agar dapat
melayani jemaat-Mu di GKJ Klaten ini secara maksimal. Demikian juga berkati untuk keluarganya. Senantiasa Engkau berikan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ikut mendoakan untuk program-program Lembaga Alkitab Indonesia, baik itu program yang sekarang ini, tahun ini 2022, yang bertema Satu Dalam Kasih, untuk pengadaan 155.000 Alkitab bagi jemaat Tuhan maupun jemaat yang lain atau umat yang lain. Kami doakan semoga program-program LAI, baik itu riset maupun karya-karya yang lain, kiranya Tuhan berkati hingga semuanya beroleh kelancaran, menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat Tuhan untuk pelayanan firman pada hari ini. Berilah kemampuan dan kebijaksanaan agar kami dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan tanpa sedikit pun mencuri kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang hadir di sini, agar mampu menerima Tuhan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Banyak doa yang belum kami sampaikan, mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat untuk kesempurnaan doa kami ini. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakan Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan 20 untuk selengkapnya dapat dibaca di rumah. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan membacakan Mazmur 50 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 22 sampai 23 untuk selengkapnya dapat dibaca di rumah. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya.
Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 16. Untuk selengkapnya dapat dibaca di rumah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam iman mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan yang ke-35. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35 yang demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?"
Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersekutu di rumah ibadah ini. Sebelum kami mulai, kami mohon izin untuk buka masker. Biar melihat wajah saya. Kepedean ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu hari ini bahagia? Bersukacita? Puji Tuhan. Nah, untuk menyatakan kesukacitaan kita hari ini, Bapak Ibu bisa menengok kanan kiri dan mengatakan, bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan. Ya. Ya, puji Tuhan yang melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari hanya beberapa kata. Bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkati. Karena sudah lama mulut kita tidak terbuka, jadi tidak bisa melihat senyum di antara kita, apakah itu seneng atau sedih, tapi hari ini semua harus bersukacita, karena dengan sukacita yang ada dalam hati dan pikiran kita, maka nanti kita akan menerima firman Tuhan ini dengan penuh kerendahan hati. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kutip dari Matius 17 ayat 20b. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil baginya. Hari ini kita berucap bersukacita, maka jika kita mengamini dengan iman kita, maka kita akan bersukacita meskipun saat ini atau baru berada dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu, untuk tema hari ini memasuki bulan pertama kebangsaan. Jadi ini bulan pertama, bulan Agustus. Itu kita diberi tema hidup baik berdasarkan iman. Jadi awal bulan ini kita diminta untuk hidup baik berdasarkan iman. Bagaimana kita akan bersama-sama untuk belajar bersama apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada dua kata yang kami kata kunci yang dari judul ini, yaitu hidup baik dan iman.
Hidup baik pasti Bapak Ibu sudah mengerti. Hidup baik pasti yang tidak jelek, ngaten nggih. Secara gampangnya begitu, hidup yang baik. Tetapi harus digarisbawahi dulu bahwa hidup yang baik yang dimaksud di sini nanti adalah hidup baik menurut ukuran firman Tuhan. Menurut ukuran firman Tuhan, bukan menurut kita masing-masing. Jadi ini acuan kita nanti, ya. Kemudian kata yang kedua adalah iman. Iman. Bapak Ibu sering mengatakan iman kepercayaan kita. Iman saya cukup besar, begitu. Sering kita ngomong iman, tapi iman itu apa? Mari kita cari pengertiannya. Menurut buku Inilah Sahadatku, penjelasan secara sederhana makna iman, ini dikarang oleh Bapak Harun Adiwiono. Iman berasal dari kata kerja Ibrani artinya aman, yang berarti memegang teguh. Jika diterapkan kepada Allah, artinya diarahkan kepada Allah itu katanya jadi begini, beriman kepada Allah. Berarti percaya kepada Allah sebagai yang kuat dan yang teguh. Ini menurut buku itu. Jadi makna iman dan beriman adalah cara hidup yang mengamini setiap firman Tuhan dengan segenap akal budi dan kepribadian serta menerapkannya dalam kehidupan. Menerapkannya dalam kehidupan. Jadi apabila belum diterapkan, nah ini nanti yang akan kita bersama untuk mengkoreksi, merefleksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak? Nah itu nanti secara kita akan belajar dari firman-firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan harus hidup dengan cara yang Tuhan firmankan. Sudah jelas gitu. Jadi itu, jadi kalau kita mengaku percaya, punya iman kepada Tuhan, maka kita harus hidup di dalamnya. Kita akan bersama-sama untuk bercermin atau berefleksi diri dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi dari Yesaya, ya, dari Yesaya tadi Bapak Ibu sudah ikut membaca tentang bangsa Yehuda yang pada waktu itu, pada masa itu mengalami kemerosotan moral dan spiritual. Saat itu, saat yang disampaikan tadi di Yesaya 1. Mestinya mereka itu mengimani dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Namun kenyataannya mereka telah berubah tidak setia, menduakan Tuhan Allah dengan menyembah Allah ilah lain. Apa yang mereka lakukan juga sama, memberikan korban persembahan. Nah ini dia senantiasa memberikan korban persembahan tepat waktu. Tetapi itu hanya sebatas tradisi dan ritual belaka. Jadi tidak dengan tulus. Nah, baru sampai sini saja sudah bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Jadi apakah benar kita juga sama seperti bangsa Yehuda tadi? Apakah hanya sebatas
gugurke kewajiban, gugurke wajib ngoten nggih, gugurke wajib nek minggu ki nang gereja. Nah, ini sudah mulai menyentuh rasa pribadi lepas pribadi saya dan Bapak Ibu semua. Kita semua merefleksikan diri, apakah kita seperti mereka? Disinilah kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati. Tadi sudah kita doakan. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati untuk ditegur Tuhan, untuk diajar Tuhan. Bangsa Yehuda melakukan seperti itu. Kemudian firman Tuhan, melihat kenyataan seperti itu, fakta yang seperti itu, kemudian Tuhan berfirman, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus membersihkan diri dari berbagai macam kecemaran hidup yang telah melekat di kedagingan kita masing-masing. Dari firman ini, jika kita sungguh-sungguh untuk bertobat, maka Tuhan juga berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pertobatan merupakan hal yang diperkenan oleh Tuhan. Jika kita mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan Allah, maka segala apapun tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi apapun dosa kita, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Kita lanjutkan, kita belajar dari kitab Ibrani. Bagaimana iman itu dan penerapannya? Iman tadi sudah disampaikan di Ibrani 11 ayat 1. Merupakan dasar dari segala sesuatu orang percaya, yang orang percaya harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak mereka lihat. Iman itu akan hidup dan menghidupi manakala diterapkan dalam kehidupan. Pengalaman iman dari Abraham dan Sarah. Kita flashback lagi. Abraham dijanjikan untuk mendapatkan tanah perjanjiannya. Abraham percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dengan ketetapan hati ia menaati begitu saja apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Iman dan ketaatannya itulah yang diperhitungkan Tuhan Allah. Jadi belum tahu tetapi memiliki harapan, pengharapan akan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, meskipun belum tahu, tetapi dari imannya dia sudah mempercayai apa yang dikatakan difirmankanlah oleh Tuhan. Kemudian kita lihat Sarah. Iman Sarah juga diperhitungkan oleh Tuhan. Ia mendapat anugerah dan kekuatan untuk menurunkan anak. Dari hal yang sangat mustahil untuk bisa kita percaya. Di usianya yang sudah tidak mungkin untuk melahirkan. Karena iman percayanya, Sarah bisa melahirkan.
semuanya pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga akan belajar dari mukjizat Tuhan. Dari bacaan Injil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Bagaimana Tuhan membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah kejadian itu, setelah kejadian mukjizat itu, disebutkan di Yohanes tadi, banyak warga yang kemudian mencari Tuhan Yesus. Sampai dikejar di mana Tuhan Yesus itu berada. Mungkin kalau kita melihat apa yang dikejar sebelum membaca lanjutannya, mungkin kita, wah, setelah melihat kejadian itu, mukjizat Tuhan dinyatakan di situ, banyak jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi berbondong-bondong untuk menjadi muridnya. Akan tetapi setelah kita baca di ayat selanjutnya, ternyata Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi rencana orang-orang itu yang mencari Dia. Ternyata di dalam ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang. Jadi mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena tujuan rohani, tetapi terkait dengan tujuan mereka untuk pemenuhan kebutuhan jasmani berupa makanan. Jadi pengennya dicukupi. Jadi bukan karena iman percayanya, tetapi karena mengejar kebutuhan jasmani. Dalam kaitan dengan ini, Tuhan menyayangkan sifat kedegilan hati mereka, keras kepalanya mereka itu. Mereka tidak paham apa yang dinyatakan melalui mukjizat Tuhan itu. Sebenarnya ini juga sama di dalam hidup kita masing-masing. Seringkali kita minta mukjizat kepada Tuhan, tapi yang dilihat cuma itu. Begitu nanti Tuhan belum menjawab, maka yang terjadi adalah mulai kecewa, mulai terjebak dalam kekecewaan, dan seterusnya. Demikian juga yang disampaikan di Lukas 6 ayat 24 sampai 35 ini. Jadi 2 roti dan 2 ikan itu merupakan tanda kealahan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi jangan dilihat sekedar semuanya tercukupi, acaranya beres. Tidak. Tapi Tuhan itu menyatakan bahwa kemahakuasaannya, kealahannya, artinya bahwa jangan sekedar mencari makanan jasmani, tapi makanan rohani yang lebih utama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mengingatkan mereka mengenai apa yang semestinya mereka kerjakan.
sekaligus menggugah kesadaran rohani mereka mengenai hal yang lebih utama yang semestinya mereka perjuangkan. Kita yakini dan percaya bahwa sesungguhnya dengan memperhatikan dan melakukan kehendak Tuhan, di dalamnya terkandung aktivitas kerja yang menjadi sarana mengalirnya berkat-berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu tidak perlu dicari khusus dari hal-hal seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Baca Yehuda, yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari Tuhan Yesus tadi. Melakukan kehendak Tuhan, pasti nanti sarana itu menjadi sarana mengalirnya berkat-berkat Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 24 sampai 35 tadi dikatakan masih bertanya lagi, sudah diingatkan Tuhan tapi masih bertanya lagi, apakah yang mesti kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sebenarnya sebuah pertanyaan yang wajar, tetapi mengingat sudah ada percakapan dengan Tuhan, ini menjadi hal yang harus ditekankan oleh Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Sebenarnya mereka tanggap, kita sama seperti kita, tanggap terhadap maksud Tuhan. Yang penting kita mengikuti kehendak Allah. Jadi mereka tanggap maksud perkataan Tuhan Yesus itu tanggap. Mereka diminta percaya kepadanya sebagai pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dia sudah tahu. Namun dia pengen tanda-tanda mukjizat lagi. Sebenarnya bukan masalah tanda dan mukjizatnya dari Tuhan. Sebenarnya ada tanda-tanda itu, tetapi kita tidak bisa melihat kalau Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan berkat-berkat kepada hidup kita. Dia selalu menuntut kita, ini seperti kita, menuntut dan menuntut. Sementara sebenarnya Tuhan sudah memberikan, tapi kita yang tidak peka. Kita tidak mengerti tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sifat kedagingan kita itu lebih dominan. Iman kepercayaan kita itu tertutupi oleh hal-hal yang bersifat duniawi yang menjadi keinginan kita, pinginnya lebih dan sebagainya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita imani apa yang Tuhan firmankan dan apa yang harus kita cari supaya kita tidak hidup dan tidak lapar lagi dan haus untuk selamanya. Kita tidak akan merasakan itu apabila kita mengamini apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hidup tidak lapar dan haus lagi selamanya hanya merupakan simbol, yang artinya beroleh hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa di bumi dan di surga selamanya. Iman tadi sudah disebutkan.
Iman mesti diwujudkan dalam perbuatan. Sebab bila tidak demikian, pada hakikatnya mati. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan iman dalam perbuatan-perbuatan bila dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini? Kembali ke judul yang pertama, hidup baik. Hidup berbuat baik menurut ukuran Tuhan. Itu yang harus kita lakukan bersama. Bagaimana dengan kaitannya dengan bulan pertama kebangsaan ini? Kita lebih spesifik untuk diminta untuk berbuat baik, mensikapi bulan kemerdekaan ini. Jadi kita bisa hidup baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik di bulan kemerdekaan ini. Perbedaan senantiasa ada di lingkungan kita masing-masing. Baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Perbedaan yang rentan menimbulkan masalah, yang bisa mengoyak persatuan, baik itu di sekup yang terkecil di keluarga kita, maupun di masyarakat. Di keluarga kita juga ada perbedaan antar anggota keluarga. Orang tua dengan anak, suami dengan istri pasti ada perbedaan dan rentan untuk menimbulkan berbagai masalah. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari sebuah perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini kita amini menjadi sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Perbedaan itu indah. Jadi di masa, di lingkungan, di bulan-bulan kemerdekaan ini, kita menghargai perbedaan. Ada 3 hal sebagai penutup untuk khotbah hari ini terkait dengan iman dan perbuatan kita. Menghargai perbedaan pada batasnya masing-masing, yang pertama. Yang kedua, menghidupi persaudaraan. Yang ketiga, mengembangkan kepedulian kepada sesama. Ini bisa kita lakukan baik itu di sekup keluarga maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, dari Yakobus 2 ayat 26 menjadi ayat penutup kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Selamat berbuat baik menurut firman Tuhan. Amin. Memasuki saat teduh, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bisa memiliki iman yang sesuai dikehendaki Tuhan. Bersatu hati dalam doa, mari saya hantarkan. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan telah ajar kami tentang iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami bisa memelihara iman kami seturut kehendak Tuhan. Dan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut firman Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kehadirat Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena anugerah dan kemurahan-Nya. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan tertulis di Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 yang demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Seraya kita mengaturkan persembahan, kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh. Sadar kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan Allah Sorgawi, terpujilah namamu kekal selamanya. Pada hari Sabat yang penuh dengan berkat-Mu ini ya Bapa, dengan kerendahan hati kami bersama-sama menghaturkan persembahan kehadirat-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kemurahan dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Karena itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dosa dan kesalahan kami di dalam kami menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan ampuni. Sebentar lagi kami akan undur dari rumah ibadah ini, pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin perjalanan kami. Karena ini kami mohon hanya di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, marilah bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Kita nyanyikan bait pertama sampai ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari bersama kita pujikan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan kedua, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.